Hari ini baru selesai pendampingan BAP klien ya terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara HW ya, sebesar kurang lebih 2 miliar. Awalnya klien saya melakukan investasi dari hal-hal kecil mulai tahun 2001 ya. Jadi awalnya itu lancar ya, tapi patut dicurigai juga karena sejak awal klien saya ini tidak tahu bisnisnya di mana dan seperti apa, hanya mendengar saja ya penjelasan dari terlapor ini ya terkait bisnisnya itu adalah konveksi pengadaan seragam ya, seperti di pengadaan di partai dan sebagainya ya. Namun pada akhirnya ini menjadi kesulitan ya untuk mengembalikan dana-dana klien kami, bahkan membayar fee pun sulit ya. Nah, setelah klien saya ini tidak lagi mau ya menginvestasikan sejak akhir Oktober kalau nggak salah atau November, nah ini pengembalian sudah mulai susah ya. Dan ini fakta bahwa sejak awal ternyata bisa jadi patut diduga bahwa yang digunakan untuk pengembalian fee dan pokok itu uang itu juga gitu ya. Jadi sampai sekarang pun investasi terkait konveksi itu tidak jelas seperti apa ya, karena klien kami tidak dikasih tahu ya bentuk realnya. Nah, akhirnya si pihak pelapor ini pada Februari dia mencoba bersepakat ingin mengembalikan pokok dan fee-nya ya sejumlah 2 miliar ya, dan dia berjanji awal Maret akan membayarkan 1 miliar. Namun apa yang terjadi, bukannya dia mengembalikan apa yang sudah dia tulis dalam surat pernyataan di atas materai, tapi justru mengirim balasan somasi yang bahasanya menganggap surat pernyataan itu cacat hukum ya, dan juga dianggap klien saya yang memaksa ya, jadi membuat surat pernyataan dalam kondisi terpaksa ya, padahal videonya ada, saksinya ada. Itu tidak ada sama sekali ya pemaksaan dalam membuat surat pernyataan tersebut ya. Dengan surat somasi itu artinya ini terlapor secara tidak langsung membatalkan, menganulir ataupun menganggap surat pernyataan itu tidak ada ya, batal, apalagi itikat buat pembayar. Padahal klien kami ini sebenarnya terkait pembayaran itu bisa dinegosiasikan. Kalau perbedaan jumlah bisa dibicarakan ya. Yang penting ada itikat baik buat pembayar ya. Bukan justru malah memberikan seolah-olah melawan dan tidak mau membayar, bahkan mau melaporkan ya. Siapa yang punya utang justru malah dia yang mencoba mengintimidasi balik dan mencoba seolah mau melaporkan ya, dengan nada-nada somasi yang sedikit mengancam, dan itu sangat tidak dibenarkan ya. Sebenarnya ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan seandainya pihak terlapor ini mau beretikat baik buat membayar, bukan justru klien kami suruh berdamai dengan dia. Itu salah kaprah ya. Oh, dia yang punya utang, jelas loh bukti transfernya tuh ada, jumlahnya itu berapa tuh ada yang masuk ke rekening terlapor ini gitu loh. Makanya di mana ya cara berpikirnya ya. Intinya bila ada itikat baik masih bisa dibicarakan ya.